Baik, saya akan menjelaskan dari klasifikasi dari Batriocephalus sp. Bisa dilihat di sini. Selanjutnya ada ciri morfologi dari Batriocephalus. Mempunyai skolek berbentuk lonjong dan terkadang bulat serta membesar di bagian posterior, namun pada bagian tepi berbentuk cembung. Botria memanjang seperti celah di skolek dan tidak berleher. Tubuh ini terdiri atas segmen-segmen yang hemarodit, ploklotit muda yang terletak di dekat kepala yang berbentuk campanulatus atau anapolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjal Fadi Aulia, NPM 170. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Batriocephalus sp. Yang pertama, Batriocephalus sp ini akan menghasilkan telur yang nantinya akan menetas menjadi Sirgisidium. Sirgisidium yang telah menetas ini nantinya akan berenang bebas di air sehingga akan dimangsa oleh kopepod. Sirgisidium yang masuk ke dalam tubuh kopepod akan tumbuh menjadi proserkoid. Kopepod yang telah memakan proserkoid akan dimangsa oleh ikan-ikan dewasa. Proserkoid yang masuk ke tubuh ikan-ikan dewasa akan tumbuh menjadi Batriocephalus sp. Selain kopepod, ikan-ikan kecil juga bisa menjadi tempat tumbuhnya Sirgisidium menjadi proserkoid. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zakariandi dengan NPM 133 akan menjelaskan tentang gejala klinis yang ditimbulkan oleh parasit Batriocephalus. Batriocephalus sendiri menyerang saluran pencernaan pada ikan, terutama pada bagian usus. Gejala klinis yang ditimbulkan ketika ikan sudah terserang parasit Batriocephalus antara lain pergerakan ikan yang lambat, tubuhnya yang kurus, dan juga pertumbuhannya yang lambat. Hal itu disebabkan karena kerusakan pada usus sehingga penyerapan makanan pada usus tidak maksimal, dan juga kemungkinan terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Batriocephalus biasanya menyerang ikan koi. Perkenalkan, nama saya Alim Dewa Baidillah, NPM 2301101801838. Di sini akan menjelaskan tentang cara penanggulangan dari parasit Batriocephalus sp. Yaitu menurut Kusnandar tahun 2011 ada 4 cara, yaitu keempat-empatnya menggunakan larutan yang dicampurkan kepada makanan ikan. Yang pertama ada kamala 1,5-2%, dicampurkan dalam makanan selama 1 minggu dan diulang di minggu berikutnya. Kemudian yang kedua ada dinucleosing oxide 0,3%. Step ketiga adalah larutan jenuh klorometasilon atau klorosilelol. Yang keempat adalah ponexetol 1%. Oke, sekian cara penanggulangan dari parasit Batriocephalus sp. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadil Zainal Mustafa, NPM 177. Di sini saya akan menjelaskan tentang Diplobothrium sp. Klasifikasi dari Diplobothrium sp adalah kingdomnya itu Animalia, filumnya Platymintes, kelasnya Cestoda, ordo Pseudopolidea, famili Diplobothridae, genusnya Diplobothrium, spesiesnya Diplobothrium latum. Ciri morfologi dari Diplobothrium latum itu bentuk tubuh panjang dan pipih sehingga disebut cacing pita. Bagian tubuhnya terdiri dari segmen-segmen yang disebut proglotit. Pembentukan segmen pada cacing pita disebut strobilasi. Bagian kepala disebut skoleks berbentuk seperti sendok. Diplobothrium latum memiliki alat isap atau saker dengan kait atau rostellum terbuat dari kitin.
Cacing ini menyerap nutrisi dengan menggunakan permukaan tubuhnya yang dilengkapi alat reproduksi pada setiap proglotit. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara, NPM 179, akan menjelaskan mengenai siklus hidup dari Dipilobothrium latum atau Dipilobothrium sp, yang sering kita sebut sebagai cacing pita pada ikan. Nah, jadi siklus hidupnya itu terdiri dari 5 fase atau 5 tahapan. Yang pertama ada fase telur, yang kedua adalah fase bebas atau parasidium, yang ketiga ada proserkoid, yang keempat fluoroserkoid, dan yang kelima itu cacing dewasa. Nah, umumnya Dipilobothrium latum ini membutuhkan setidaknya 3 inang selama satu putaran siklus hidupnya. Untuk inang yang pertama ada dari kelas copepod, yaitu sejenis Cyclops dan Diaptomos. Untuk inang kedua yaitu ada ikan yang mengkonsumsi Cyclops atau Diaptomos tadi, dan inang definitifnya yaitu karnivor atau manusia di sini contohnya. Nah, menurut Cridanta tahun 2016, penampakan cacing dewasa yang terdapat pada usus manusia, tepatnya usus halus, itu berwarna putih gading dan bisa tumbuh dan berkembang hingga 10 meter. Untuk morfologinya itu terdiri dari 3.000 sampai 4.000 proglotit, di mana dalam satu proglotit itu dia mempunyai alat reproduksi yang sempurna sehingga dengan mudah untuk menghasilkan telur. Nah, telur-telur yang telah dihasilkan tadi akan dikeluarkan dari tubuh melalui kotoran atau feses. Nah, dan jika terkena air, maka embrionya itu akan berkembang dan berkembang lagi menjadi larva bebas atau parasidium. Nah, apabila si larva parasidium ini termakan oleh inang perantara pertama, yaitu Cyclops atau Diaptomos, maka parasidium ini akan berkembang menjadi proserkoid. Nah, dan jika si Cyclops ini dimakan oleh inang perantara kedua, yaitu ikan, proserkoid ini akan berkembang menjadi fluoroserkoid. Dan apabila si ikan ini dimakan oleh inang definitif atau inang terakhir, contohnya karnivor, di sini manusia, maka akan tumbuh lagi di usus halus menjadi cacing dewasa. Dan penyakitnya itu disebut dengan Dipilobothriasis menurut Yamen et al. Tahun 1986. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naban Takyudin, NPM 174, akan menerangkan peranan Dipilobothrium latum pada ikan. Dipilobothrium merupakan parasit atau parasit yang menyerang organ dalam pada inangnya. Pada Dipilobothrium sendiri menjangkit organ-organ pencernaan, khususnya pada bagian usus, menyebabkan kurang nafsu makan hingga kurangnya asupan gizi pada ikan. Dipilobothrium sendiri dapat menjangkit ke ikan lain dengan cara predator yang memangsa ikan yang telah terjangkit oleh penyakit tersebut. Pada manusia, penyakit ini juga dapat terjangkit dengan cara manusia mengkonsumsi makanan-makanan ikan-ikan mentah, yang terutama ikan-ikan yang sudah terjangkit oleh parasit ini sendiri. Pada manusia, gejala juga sama, dapat menyebabkan kurangnya nafsu makan hingga kurangnya gizi pada manusia. Perkenalkan, nama saya Fisa Gagarawan dengan NPM 171. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala dan penanggulangan dari penyakit yang disebabkan oleh cacing Dipilobothrium sp. Menurut Nurai tahun 2011, gejala yang akan timbul pada ikan yang disebabkan penyakit oleh cacing Dipilobothrium ini yaitu pertama, berkurangnya nafsu makan dari ikan itu sendiri. Lalu yang kedua, pertumbuhan dari ikan dan pergerakannya pun akan lambat. Itu bersangkutan juga dengan nafsu makannya yang berkurang sehingga energinya yang dimiliki oleh ikan akan berkurang. Dan yang terakhir, adanya perubahan warna terhadap ikan yang terjangkit oleh cacing ini. Lalu menurut Cridanta pada tahun 2016, penanggulangan untuk ikan yang terjangkit cacing Dipilobothrium ini, yaitu penanggulangan yang efektifnya yaitu melakukan perendaman dengan melarutkan zat praziquantel dengan dosis 10 mg per liter selama 1-3 jam. Jadi ikan tersebut
direndam pada cairan air yang sudah dicampur dengan larutan praziquantel. Lalu dapat juga dilakukan desinfeksi kolam untuk menghilangkan inang dari cacing Diphylobothrium ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksasena Pratama, NPM 2301180180167 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan morfologi Marsipometra. Marsipometra sendiri termasuk ke dalam filum Telmintes, subfilumnya Platyhelminthes, kelas Cestoda, lalu ordonya Hesiodopilidea, lalu familinya Amphicotylidae, genusnya Marsipometra, dan spesiesnya Marsipometra confusus. Marsipometra memiliki tubuh beruas-ruas, memiliki skolek seperti anak panah, dan juga memiliki 2 buah botrium sebagai alat pelekat. Segmen yang dekat dengan skoleks dia kecil namun akan besar saat dia dewasa. Setiap segmennya bersifat hermafrodit. Marsipometra juga memiliki uterus yang terletak di bagian tengah segmen dan memiliki ovarium yang terletak pada posterium. Marsipometra memiliki pajak vitelin yang terletak pada kedua sisi segmennya. Pada fase proserkoid dia akan terletak pada cyclops, pada kleroserkoid dia akan terletak pada daging ikan, dan barulah saat dewasa dia akan mencapai usus. Nama dari setiap segmen Marsipometra adalah Stobilus. Perkenalkan, saya Alfi Sidandra Putra dengan NPM 23011801825 akan menjelaskan siklus hidup dari Marsipometra. Marsipometra yang termasuk ke dalam kelas Cestoda ini memiliki 2 jenis inang, yaitu ada inang perantara dan inang yang tetap. Awal dari siklus hidup Marsipometra ini diawali dengan telur yang keluar bersamaan dengan feses dari inang tetap. Telur yang masuk ke dalam perairan akan menetas menjadi Corasidium. Corasidium ini akan berenang bebas di perairan dan akan dimakan oleh Copepod. Copepod ini akan menjadi inang perantara yang pertama dari Marsipometra. Corasidium yang telah dimakan oleh Copepod akan menembus lidik usus dan berkembang di rongga tubuh Copepod menjadi proserkoid. Lalu Copepod akan dimakan oleh ikan kecil, di mana ikan kecil ini akan menjadi inang perantara kedua dari Marsipometra. Proserkoid yang tadinya di dalam Copepod dan termakan oleh ikan ini akan menembus dinding usus dan berkembang lagi menjadi pleroserkoid. Lalu ikan kecil yang menjadi inang perantara kedua ini akan dimakan oleh ikan besar, unggas, atau mamalia yang akan menjadi inang tetap dari Marsipometra ini. Pleroserkoid tadi yang ada di ikan kecil akan termakan oleh ketiga inang tetap ini dan menjadi dewasa di inang yang tetap itu. Hal buruk yang bisa terjadi bila Marsipometra ditemukan di tubuh ikan itu dapat mengganggu sistem reproduksi dari ikan jika menginfeksi dari organ kelamin. Kadang juga ditemukan Marsipometra ini di organ-organ tertentu seperti otak, mata, dan jantung. Perkenalkan, nama saya Nurul Ramadhani Syarozi, NPM 2301180180127. Saya akan menjelaskan gejala klinis dan cara penanggulangan dari parasit Marsipometra. Pertama, ada gejala klinis. Kehadiran parasit ini akan menimbulkan iritasi pada ikan yang terjangkit, sehingga berusaha untuk menggosok-gosokkan badannya, serta ikan ini sering dijumpai meluncur cepat ke sana kemari. Ada pula cara penanggulangan. Penanggulangan dengan perendaman dengan bahan kimia tertentu akan membunuh larva trichloropon dan senyawa organofosgat pada dosis 0,2 sampai 0,3 mg per liter. Perendaman ini, perendaman jangka panjang, dapat dilakukan dengan Bromex pada konsentrasi 0,12 ppm per liter air.